Oke. Baik, rekan sekalian, di pekan pertama ini akan saya jelaskan sedikit berkaitan dengan materi yang akan kita bahas di pekan pertama, yaitu kita akan belajar tentang pengendalian diri. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Karena ternyata anak-anak sekalian, di masa kalian yang prioritasnya tinggi ini sangat susah untuk mengendalikan dirinya, apalagi dalam keadaan emosi. Yang kedua, bagaimana caranya kita senantiasa berhusnuzon, selalu berprasangka baik. Karena ternyata kemampuan kita untuk selalu berprasangka baik itu sangat rendah, dan kita harus tunjang dan kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Yang ketiga adalah ternyata kita ini saudara. Artinya apa? Semua orang Islam itu pada hakikatnya bersaudara. Dia muslim berarti dia adalah saudara kita. Makanya kita harus saling menjaga persaudaraan ini untuk mempersatukan semuanya. Oke, baik sekalian, yang pertama akan saya bahas adalah tentang pengendalian diri, ya. Jadi ternyata proses pengendalian diri ini adalah proses yang sangat sulit dan harus kita lalui. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertandingan, bukan orang yang menang dalam peperangan, bukan orang yang duel kemudian dia menang, bukan dia yang paling hebat, bukan juga. Tapi sesungguhnya orang yang paling hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi siapapun kalian, apapun kondisinya, apapun kerjaannya, apapun aktivitasnya, kalau kalian bisa mengendalikan diri ketika kalian marah, berarti kalian hebat. Kalian luar biasa. Kalian istimewa. Kenapa? Karena barang siapa yang mengendalikan diri ketika marah, itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pemberani, kata Rasulullah SAW. Jadi kenapa pentingnya kita harus mengendalikan diri? Ternyata dalam proses pengendalian diri itu akan membawa kebaikan bagi kita. Ingat anda sekalian, betapa banyaknya perkelahian antar remaja, pencurian, perampokan, pembulian, dan sebagainya. Itu biasanya berawal dari ketidakbisaan mereka dalam mengendalikan dirinya. Kenapa kita bisa sampai berantem dengan teman kita? Karena kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kita nanti akan belajar mengapa kita harus mengendalikan diri kita. Apa sih hikmahnya, apa sih dalilnya, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang husnuzon, positive thinking, be positif. Selalu senantiasa berpositif thinking. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama manusia. Oke? Kenapa? Karena ternyata ketika pikiran kita senantiasa berpikir yang positif, itu akan melahirkan hal-hal yang positif. Dan semangat buat anak sekalian, kalian telah berhasil menjadi keluarga besar SMK Telkom Makassar. Karena di sekolah kita tercinta ini, di SMK Telkom Makassar, termasuk salah satu sekolah yang kita selalu mengajarkan kepada anak kita untuk senantiasa berpikir yang positif. Artinya adalah kita senantiasa berpikir positif untuk mengeluarkan energi-energi yang positif, sehingga energi yang negatif yang berada di sekitar kita itu akan terkalahkan dengan energi positif kita. Kenapa? Karena di sekolah kita ini ada apa, guru-guru dan siswa yang teladan, disiplin, tepat waktu, senantiasa percaya diri, bisa mengendalikan dirinya, dan senantiasa saling mengingatkan. Karena kita manusia biasa dan harus saling mengingatkan. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Kita semua adalah bersaudara. Semua muslim adalah bersaudara. Makanya ketika saudara muslim kita terkena musibah, maka kita doakan. Saudara muslim kita terkena bencana, mari kita bantu. Dan seperti yang sedang dialami saudara-saudara kita yang ada di Luwu, terkena bencana, maka kita harus juga merasakan. Ayo kita bantu. Ini membantu dengan doa. Dan semoga saudara-saudara kita ini di sana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di Makassar, di daerah, semoga dijauhkan dari mara bahaya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Saudara sekalian. Pesan saya sebelum saya live dari sini, ya. Satu, marilah senantiasa berpikir yang positif. Karena pada hakikatnya, pada pemikiran yang positif itu akan melahirkan energi-energi positif. Dan energi positif itulah itu yang akan membawa kita dalam kebaikan. Jadi senantiasa berteman dengan orang yang baik, selalu berpikir yang baik, berteman dengan orang baik, dan selalu di lingkungan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Salam buat keluarganya, salam buat para sahabatnya. Selamat bergabung di kelas 10, ya. Kita insya Allah sama-sama belajar. Semoga Allah memudahkan jalan kita dan memberikan rezeki kepada orang tua kita. Karena barang siapa yang sedang berjalan di jalan Allah, atau barang siapa yang memudahkan jalannya di jalan Allah dalam menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya di surga. Semoga kita semua dimudahkan jalannya di surga. Orang-orang tua kita yang membiayai kita,
dalam pendidikan ini semoga dimudahkan juga jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan berkahnya, semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah pekan depan atau pertemuan yang akan datang kita akan sharing time kembali tentang materi yang akan kita bahas. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa lebih dalam mempelajari tentang caranya mengendalikan diri kita, senantiasa berpikir positif dan bagaimana caranya, dan senantiasa merasa bahwasanya kita semua adalah bersaudara. Sama muslim itu bersaudara, walaupun bukan saudara kandung, tapi kita tetap disaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah. Oke, sekalian, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.